English lovers, welcome back to channel Guru Inggris Seru. This time we will learn about passive voice in simple present tense. Kali ini kita akan mempelajari tentang passive voice dalam bentuk simple present tense. Nah, English lovers, dengan menonton video ini kalian akan bisa yang pertama mengetahui tentang pengertian passive voice, yang kedua mengetahui rumus passive voice dalam bentuk present tense, dan yang ketiga mengetahui contoh passive voice dalam bentuk present tense. So, tonton videonya sampai habis ya, dan jangan lupa subscribe, like, and share. English lovers, what is passive voice? Passive voice is a style of writing where what would be the object of the sentence becomes the subject of the sentence. Jadi pengertian passive voice adalah pola kalimat di mana sebuah objek dalam kalimat dapat menjadi subjek dalam sebuah kalimat yang lain. Tidak seperti active voice yang fokus terhadap pihak yang melakukan aksi atau door of actions, bentuk ini lebih berfokus kepada pihak atau objek yang menerima hasil dari suatu aksi tersebut atau receiver of actions. Nah, pada kalimat pasif, kata kerja akan berawalan dengan di, sedangkan pada kalimat aktif, kata kerja akan berawalan me. Kita lihat pola kalimat pasif dalam bentuk simple present tense. Perbedaan utama pola kalimat aktif dan pasif adalah subjek pada kalimat aktif akan menjadi objek pada kalimat pasif. Begitupun sebaliknya, objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat pasif. English lovers, kita lihat rumus kalimat positif dan pada kalimat aktif dan rumus kalimat positif dalam bentuk pasif present tense. Kita lihat. Ya, berikut ini perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Yakni subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Sebaliknya, objek pada kalimat aktif menjadi subjek pada kalimat pasif. Kita lihat rumus kalimat aktif present tense, yaitu subjek ditambah dengan verb 1 ditambah dengan akhiran s atau es, kemudian ditambah dengan objek dan keterangan. Kita lihat contohnya. She waters the plants every day. She waters the plants every day. Nah, kita lihat kalimat tersebut jika kita buat dalam bentuk pasif, yaitu rumus pasifnya yaitu objek ditambah dengan to be. Dalam hal ini ada is, am, dan are. Kemudian ditambah dengan verb 3 atau verb past participle. Kemudian ditambah dengan subjek atau keterangan pada kalimat aktif. Kita lihat pengubahan she waters the plant every day pada kalimat aktif menjadi kalimat pasifnya adalah the plants are watered by her every day. Nah, English lovers, kita lihat contoh-contoh yang lain pengubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bentuk present tense.
lovers, sekarang kita lihat bentuk kalimat negatif dalam bentuk aktif dan bentuk kalimat negatif dalam bentuk pasif. Nah, English lovers, kita lihat rumus kalimat aktif present tense. Yang pertama, subjek tambah do atau does, kemudian ditambahkan dengan kata not, kemudian ditambah dengan verb 1, ya, kemudian ditambah dengan oversee atau objek atau keterangan. Kita lihat contohnya. Subjeknya adalah she, kemudian menggunakan kata bantu does, ditambah dengan not, kemudian ditambah dengan verb 1, water, kemudian ditambah dengan objects, the plants, dan keterangannya adalah every day. She does not water the plants every day. English lovers, kita lihat kalimat yang di atas kita ubah menjadi kalimat pasif. Dengan rumusnya adalah objeknya, kemudian ditambah dengan to be-nya, is, am, atau are, kemudian ditambah dengan not, dan ditambah dengan verb 3, dan subjek atau keterangannya. Kita lihat contohnya. The plants, to be-nya adalah are, karena di sini adalah plants-nya banyak, ditandai dengan huruf S. Kemudian kita tambahkan not, kemudian water tadi verb 1 menjadi watered pada verb 3-nya, kemudian ditambah subjek tadi she menjadi her, kemudian keterangannya adalah every day. The plants are not watered by her every day. English lovers, kita lihat contoh-contoh yang lain. Kalimat aktif menjadi kalimat pasif dalam bentuk negative form simple present tense. Yang pertama ada you do not paint the house every 5 years. Ini adalah kalimat kalimat aktif. Sekarang kita pasifkan. The house is not. Kemudian kita tambah dengan verb 3, tadi paint, verb 1-nya menjadi painted. Ya, kemudian subjek pada kalimat aktif menjadi objek pada kalimat pasif. Dalam ini adalah you. Kita tambah keterangan every 5 years. The house is not painted by you every 5 years. Contoh yang kedua dalam bentuk aktif. He does not, kita lihat bab 1-nya, visit the museum every Sunday. He does not visit the museum every Sunday. Kita lihat, kalau kita pasifkan menjadi the museums, ya, to be-nya adalah is, kemudian kita tambahkan not, visit bab 1 menjadi verb 3 menjadi visited, kemudian objeknya adalah subjek pada kalimat aktif tadi, he menjadi him, dan kita tambah keterangan every Sunday. The museum is not visited by him every Sunday. Kemudian contoh yang ketiga, I do not, tambah verb 1, fix. I do not fix the guitars, banyak, gitarsnya ditambah dengan huruf S, today.
I do not fix the guitars today. Kalimat di atas kita pasifkan menjadi the guitars. Karena gitarnya banyak, kita tambahkan to be are. Kemudian kita tambahkan not. Fix tadi bab 1 menjadi fix bab 3. Kemudian objeknya menjadi me, by me. Kita tambahkan keterangan today. The guitars are not fixed by me today. Selanjutnya English lovers, kita lihat bentuk pola kalimat interrogatif dalam bentuk aktif dan pasif present tense. English lovers, sebagaimana kita ketahui, kalimat interrogatif adalah kalimat bertanya. Jadi di ujung kalimat tetap kita letakkan question mark atau tanda tanya. English lovers, kita lihat contoh pembentukan kalimat aktif. Rumusnya adalah do atau does, kemudian ditambah dengan subjek, ditambah dengan verb 1 atau verb 1, kemudian ditambah objek dan keterangan. Ya, kita lihat contoh kalimatnya. Kita menggunakan kata batu does karena subjeknya adalah she. Does she? Kita tambah dengan verb 1, water. Objeknya adalah the plants. Dan keterangannya adalah every day. Does she water the plants every day? Apakah dia menyiram tanaman setiap hari? Nah, kalimat tersebut kita pasifkan dan rumusnya adalah to be, is, am, atau are. Kemudian kita tambahkan objek pada kalimat aktif. Kita tambahkan dengan verb 3. Kemudian kita tambahkan subjek atau keterangan. Dan tentu saja tidak boleh lupa adalah question mark atau tanda tanya. Kita lihat pengubahan kalimatnya. Are, kita menggunakan are karena subjeknya adalah plants, banyak. Are the plants watered? Ya, dari verb 1 water tadi menjadi watered. Kemudian by her, dan keterangannya adalah every day. Are the plants watered by her every day? English lovers, kita lihat contoh-contoh yang lain. Bentuk pasif dan aktif kalimat present tense dalam form interrogatif. Kita lihat contoh yang pertama, kalimat aktifnya. Do you paint the house every 5 years? Jangan lupa tanda tanya. Kalimat ini akan kita ubah menjadi kalimat pasif. Maka akan menjadi is, kita menggunakan to be is karena the house-nya 1. Is the house painted? Verb 3 dari paint. Kemudian by you every 5 years. Jangan lupa tanda tanya. Apakah rumah ini dicat oleh kamu setiap 5 tahun sekali? Kita lihat contoh yang kedua dalam bentuk aktif. Kita bertanya, do I fix the guitars today? Maka kalimat tersebut akan menjadi kalimat pasif. Are, kita menggunakan are karena subjeknya adalah the guitars, banyak. Are the guitars fixed? Verb 3 dari fix. By me today. Jangan lupa question mark-nya, tanda tanya.
Nah, itu dia English Lovers, contoh dalam bentuk interrogatif, kalimat pasif dan aktif. Nah, untuk latihan, buatlah kalimat pasif menggunakan kata kerja berikut ini. Yaitu number 1, send, dikirim. Ini adalah verb 3 dari send, mengirim. Kemudian kata kerja yang kedua, lock, dikunci, ya. Dan yang ketiga, kata kerjanya adalah boh, dibeli. Nah, English Lovers, silakan buat kalimatnya di kolom komentar ya.